Pernah nggak sih laptop kamu tiba-tiba mati total? Nah, kali ini kita bakal coba jadi detektif buat memecahkan sebuah misteri teknologi. Kasus perbaikan laptop yang kelihatannya udah nggak ada harapan. Jadi emangnya butuh apa aja sih buat mecahin misteri teknologi kayak gini? Kita nggak akan lihat ini sebagai perbaikan biasa, tapi lebih kayak cerita detektif yang seru. Oke, kita mulai ya. Ini dia nih korban kita. Sebuah laptop Lenovo G40 yang mati total. Bener-bener nggak mau nyala sama sekali. Dari sinilah investigasi kita dimulai. Kita masuk ke bagian pertama, kasus laptop mati. Kayak seorang detektif di TKP, teknisi ahli kita udah menyiapkan komponen paling penting, yaitu motherboardnya, langsung di atas meja operasi. Dan inilah tempat kejadian perkaranya. Sebuah motherboard dengan model NMA311. Coba perhatiin deh, board ini punya desain yang agak unik. Dia nggak pakai kipas prosesor. Ini bikin laptopnya jadi sunyi senyap, tapi di sisi lain, jadi lebih gampang kena masalah panas berlebih. Langkah selanjutnya, kita ikuti jejaknya. Di investigasi manapun, langkah pertama itu selalu mengikuti bukti yang ada. Kalau di dunia elektronik, buktinya ya aliran listrik. Yuk kita telusuri jejak ini bareng-bareng. Teknisi kita langsung mulai dengan beberapa langkah diagnosis dasar. Dia cek tombol powernya, terus soketnya, ternyata nggak ada tegangan sama sekali, kosong. Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Nah, disinilah mulai menarik. Teknisi kita nemuin ada tegangan 19 volt yang masuk ke sirkuit. Normal, tapi anehnya tegangan itu tiba-tiba hilang di tengah jalan. Nggak ada jejaknya. Ini tuh kayak aliran sungai yang mendadak berhenti karena ada bendungan raksasa yang nggak kelihatan. Jelas, ada sumbatan besar di suatu tempat di motherboard ini. Bagian ketiga, tersangka utama. Setelah menelusuri jejak yang hilang tadi, akhirnya ketemu juga biang keroknya. Teknisi kita menemukan ada hubungan singkat atau korsleting yang parah banget di jalur daya utamanya. Nah ini dia, tersangka utama kita. Jadi apa sih hubungan singkat atau short circuit itu? Gampangnya gini, bayangin aja jalan tol listrik lagi macet total. Ada jalur nyasar yang bikin semua aliran listrik berhenti dan nggak bisa kemana-mana. Bagian 4. Mengungkap pelaku. Oke, kita udah tahu apa masalahnya. Korsleting. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, siapa atau apa yang jadi penyebabnya? Waktunya mencari pelakunya satu persatu. Dan ternyata pelaku pertama itu ketahuan cuma dari inspeksi visual loh. Mengutip kata teknisinya sendiri, langsung saya temukan ada kapasitor pecah. Sebuah komponen kecil yang retak kelihatan jelas banget sama mata. Buat yang belum tahu, kapasitor itu komponen super kecil yang tugasnya nyimpen dan ngeratain energi listrik. Anggap aja kayak baterai mini yang kerjanya super cepat buat sirkuit. Jadi, ya kalau dia rusak, masalahnya bisa jadi besar banget. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada kapasitor yang sehat, yang kerjanya normal. Di sisi lain, yaitu dia pelakunya, kelihatan retak secara fisik, dan dialah yang menyebabkan korsleting yang mematikan seluruh laptop. Tapi pertanyaannya, apa benar kapasitor ini kerja sendirian? Ternyata, enggak. Setelah kapasitor yang rusak itu diangkat, teknisi kita curiga kalau dia ini punya komplotan. Dan ini dia komplotannya, sebuah MOSFET P-channel yang ternyata ikutan rusak juga. Ini adalah sejenis transistor yang perannya krusial banget buat ngatur daya. Jadi gini, MOSFET ini tuh ibaratnya kayak satpam atau penjaga gerbang listrik. Tugasnya dia itu ngendaliin aliran daya yang besar di sirkuit. Jadi perannya vital banget. Terus gimana cara menangkap pelaku ini? Solusinya adalah transplantasi. Teknisi kita mencari MOSFET pengganti yang identik dari motherboard donor, memastikan semua spesifikasinya cocok. Ibaratnya kayak nyari donor organ yang pas. Bagian 5. Menghidupkan kembali. Oke, kita sampai di babak penentuan. Para pelaku udah diganti. Sekarang adalah momen untuk melihat apakah semua investigasi dan kerja keras ini membuahkan hasil. Momen-momen kayak gini emang bikin deg-degan. Bahkan teknisinya sendiri bilang ini adalah campuran antara skill dan sedikit doa. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Laptopnya berhasil menyala. Lampu indikatornya hidup lagi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tapi konfirmasi finalnya datang dari sini, keyboard. Saat lampu caps lock dan numlock bisa merespons, itu bukan sekedar lampu nyala. Itu tandanya otak dari laptop alias prosesornya udah jalan lagi. Seluruh sistemnya benar-benar pulih.
Dan dengan itu, case closed. Kasus ini resmi ditutup dengan sukses. Jadi, apa nih yang bisa kita catat dari buku catatan detektif kita? Pertama, perangkat yang mati itu anggap aja kayak misteri yang seru buat dipecahkan. Selalu mulai dengan mengikuti jejak aliran listriknya. Ingat, korsleting itu ibaratnya barang bukti utama. Kadang pelakunya bisa lebih dari satu. Dan solusinya selalu kombinasi dari logika, kejelian mata, dan tentunya keahlian. Sebagai penutup, coba deh kita renungan sejenak barang sehari-hari, apalagi ya yang ternyata nasibnya hanya bergantung pada satu komponen super kecil yang rusak. Bisa jadi jam tangan Anda, mobil, atau bahkan ponsel yang ada di genggaman Anda sekarang. Kasus ini ngingetin kita betapa canggih sekaligus rapuhnya teknologi di sekeliling kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.